Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya? Hari ini mata pelajaran terakhir matematika peminatan. Kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan eksponen. Ada dua bentuk lagi. Kalau minggu lalu sudah kita bahas dua bentuk, hari ini saya akan membahas dua bentuk persamaan eksponensial ya. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absen di Google Classroom yang sudah saya sediakan di folder matematika peminatan ya. Kalau tadi pagi kalian sudah mengisi absen matematika wajib, jangan lupa mengisi absen matematika peminatan. Kemudian lihat instruksinya. Jangan sampai kalian ada yang terlambat. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual dan keterkaitannya. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemudian, kompetensi dasar 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bentuk yang ketiga ya, karena minggu lalu kita sudah membahas bentuk eksponen yang apa? Yang A pangkat fx sama dengan 1 dan yang A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kalian jangan lupa ya, dua bentuk eksponen yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ketika ada persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat syaratnya. Yang pertama itu adalah A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1. Maka A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu kita ambil fx sama dengan gx. Nanti kita akan masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham. Oke, kita masuk ke contoh persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Syaratnya ketika ada bentuk eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1. Maka bentuk eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu penyelesaiannya adalah kita ambil pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx. Contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari 25 pangkat x kuadrat ditambah 2 sama dengan 125 pangkat 2x kuadrat min x plus 1. Tadi syaratnya gimana? Kalau misalkan ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, kita ambil pangkatnya ya. Berarti kan di sini sebelum kita ambil pangkatnya, di sini 25 sama 125. Berarti kita ambil tentukan bilangan pokoknya terlebih dahulu. 25 itu asalnya dari mana? Dari 5 pangkat 2 ya. Kemudian kalau 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sudah sama ya bilangan pokoknya. Selanjutnya kita tulis 5 pangkat 2 dikali x kuadrat plus 2. Kemudian 5 pangkat 3 dikali, di sini 2x kuadrat min x plus 1 ya. Kemudian kita kalikan, 2 dikali x kuadrat berapa? Hasilnya adalah 2x kuadrat. Selanjutnya 2 dikali 2 berapa? Plus 4 sama dengan, di sini 3 dikali 2x kuadrat, jadinya 6x kuadrat. Selanjutnya 3-nya, ini langkah keduanya, 3 dikali min x, yaitu min 3x. Kemudian yang ketiga, 3 dikali 1 plus 3. Ini sudah kita ambil fx dan gx-nya. Jadi fx-nya adalah 2x kuadrat plus 4 dan gx-nya adalah 6x min 3. 6x kuadrat min 3x plus 3. Selanjutnya
buat dari persamaan 2x kuadrat plus 4 sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 3 dibuat menjadi sama dengan 0 ya. Jadi yang akan saya pindah ruaskan ini yang di sebelah kiri, yang 2x kuadrat plus 4. Yang 6x kuadrat min 3x plus 3 itu tetap ya, tidak berpindah ruas. Jadinya di sini 6x kuadrat, di sini 2x kuadrat, positif pindah ruas jadi negatif 2x kuadrat min 3x, kemudian plus 3 ya. Kemudian di sini plus 4, kalau pindah ruas jadi min 4 sama dengan 0. Kita selesaikan. 6x kuadrat min 2x kuadrat, 6 dikurang 2 4. Ada x kuadratnya, jangan dihilangkan. Kemudian di sini min 3x tetap, plus 3 min 4 yaitu min 1 sama dengan 0. Setelah persamaan 4x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0, kita cari akarnya ya. Jadi ketemu akar-akarnya adalah 4x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Baru kita tentukan nilai x-nya. Yang pertama, untuk 4x plus 1 sama dengan 0. 4x sama dengan plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Maka nilai x-nya adalah min 1 per 4. Yang kedua, untuk x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari 25 pangkat x kuadrat plus 2 sama dengan 125 pangkat 2x kuadrat min x plus 1 adalah min 1 per 4,1. Bentuk persamaan eksponen yang keempat itu adalah persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, himpunan penyelesaian dari eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx itu dimana fx dan gx itu merupakan suatu fungsi aljabar. Dapat ditentukan dengan memperhatikan 4 kemungkinan ya. Yang pertama, yang A itu persamaan berlaku jika pangkatnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Kalian lihat tuh di layarnya ya. Kemudian yang kedua atau yang B, persamaan berlaku untuk bilangan pokok hx sama dengan 1, karena 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx. Yang ketiga atau yang C, persamaan berlaku untuk bilangan pokok hx sama dengan negatif 1. Dengan syaratnya apa? Fx dan gx keduanya bernilai genap, atau fx dan gx keduanya bernilai ganjil ya. Jadi dua-duanya fx dan gx-nya harus bernilai genap atau bernilai ganjil, tidak boleh salah satu. Misalkan hx-nya bernilai genap tapi gx-nya bernilai ganjil, itu tidak berlaku ya, atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, di sini yang terakhir kemungkinannya adalah persamaan berlaku untuk bilangan pokok hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya keduanya bernilai positif. Ketika salah satunya ada yang bernilai negatif, maka tidak berlaku syaratnya. Itulah kemungkinan dari persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kita akan memasuki ke contoh soal. Biar kalian lebih paham, kita akan bahas 4 kemungkinan tersebut ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 2x plus 3 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 pangkat x min 1. Nah, di sini x kuadrat min 9x plus 19 itu adalah posisinya sebagai hx-nya ya. Kemudian 2x plus 3 itu posisi fx, kemudian x min 1 itu posisi gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, itu ada 4 kemungkinan. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, kemungkinannya adalah fx sama dengan gx. Tadi fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x plus 3 sama dengan gx. Gx-nya yaitu x min 1. Kita selesaikan. Yang ada variabel x kita gabungkan dengan yang ada variabel x. Jadi di sini 2x positif x pindah ruas jadi min x sama dengan min 1. Ya, kemudian plus 3 pindah ruas jadi min 3. 2x min x berapa?
X. Kemudian min 1, min 3, yaitu min 4. Kemungkinan yang pertama, X-nya kita peroleh adalah negatif 4. Kemungkinan yang kedua, itu adalah HX sama dengan 1. Tadi HX-nya berapa? HX-nya adalah X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan 1. 1 ini kita pindah ruaskan, kemudian kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 9X plus 19, positif 1 pindah ruas jadi negatif 1 sama dengan 0. X kuadrat min 9X plus 19 dikurang 1 yaitu 18 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya, yaitu X min 6 dikali X min 3 sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Untuk X min 6 sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 6. Untuk X min 3 sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Jadi kemungkinan yang kedua, kita peroleh nilai X-nya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 3. Kemungkinan yang ketiga atau yang C, itu HX sama dengan negatif 1. Kalau tadi yang B HX sama dengan 1, yang C itu HX sama dengan negatif 1. HX-nya X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya kita pindah ruaskan ya, menjadi plus 1 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 9X plus 19 tambah 1 yaitu 20. Kita cari akar-akarnya dan diperoleh X min 5 dikali X min 4 sama dengan 0. Untuk X min 5 sama dengan 0, maka X-nya adalah X sama dengan 5. Kemudian untuk X min 4 sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh sama dengan 4 ya. Jadi yang C ini kemungkinan yang ketiga, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan 4. Baik, selanjutnya kalau di kemungkinan yang C, tadi yang di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa di kemungkinan C untuk HX sama dengan min 1, itu kita harus uji nilai X-nya. Gimana cara mengujinya? Dengan mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam Fx dan Gx. Tadi kita peroleh X-nya berapa? X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan 4. Ya, untuk X sama dengan 5, ketika kita substitusikan ke Fx, Fx-nya adalah 2X plus 3. Jadi yang ada variabel X-nya ini kita substitusi atau kita ganti dengan angka 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 3. 2 kali 5 berapa? 10 ya, ditambah 3 sama dengan 13. Dan ini 13 itu adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita substitusikan ke fungsi Gx. Fungsi Gx-nya adalah X min 1. X-nya kita ganti dengan angka 5. 5 dikurang 1 berapa? 4 ya, hasilnya adalah bilangan genap. Jadi X sama dengan 5 bukan penyelesaian. Kenapa? Karena di sini untuk negatif 1 pangkat 13 itu tidak sama dengan negatif 1 pangkat 4 ya. Nah, di sini kan sudah jelas ya, ketahuan nih di sini hasilnya. Untuk substitusikan ke Fx hasilnya 13, ke Gx hasilnya 4. Berarti kan negatif 1 pangkat 13 itu tidak sama dengan negatif 1 pangkat 4. Jadi X sama dengan 5 itu bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk X sama dengan 4, kita substitusikan juga ke Fx dan Gx-nya. Fx-nya 2x plus 3, tapi X-nya di sini 4 ya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 3, 2 kali 4 8 ditambah 3 11. Ini diperoleh bilangan ganjil ya. Kemudian untuk Gx-nya adalah X min 1. X-nya kita ganti dengan 4 dikurang 1 yaitu 3. Ganjil juga. Jadi X sama dengan 4 merupakan penyelesaian karena min 1 pangkat 11 sama dengan min 1 pangkat 3. Kenapa? Coba kalau kalian kalikan min 1 pangkat 11 itu hasilnya nanti akan positif atau negatif? Akan sama atau tidak dengan min 1 pangkat 3 ya? Nanti hasilnya akan sama. Maka di sini X sama dengan 4 merupakan penyelesaian dari mana? Dari X kuadrat min 9X plus 19 pangkat 2X plus 3 sama dengan X kuadrat min 9X plus 19 pangkat X min 1 dengan kemungkinannya adalah HX sama dengan negatif 1.
Kita masuk ke kemungkinan yang terakhir, yaitu yang D, Hx sama dengan 0. Tadi Hx-nya berapa? Hx-nya adalah X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan 0. Karena persamaan X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan 0 tidak bisa kita cari dengan rumus pemfaktoran ya. Kita mencari akar-akarnya menggunakan rumus A, B, C. Pasti di SMP kalian pernah belajar. Nah, kalian review lagi. Untuk rumus ABC adalah X12 ya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Dari persamaan X kuadrat min 9X plus 19, posisi A-nya itu adalah si X kuadrat, jadi A-nya adalah 1 ya. Kemudian B itu adalah yang min 9X, jadi B-nya adalah min 9. Ingat di sini ada minnya. Kemudian C-nya adalah yang 19. Kita substitusikan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tadi B-nya berapa? B-nya itu adalah min 9. Ingat di sini min B ya. Di sini min B-nya min 9, kemudian di sini ada min lagi. Jadi min dikali min 9 plus minus akar B-nya yaitu min 9 dikuadratkan. Min 4 dikali A-nya yaitu 1 dikali C-nya 19 per 2A, berarti 2 dikali 1. Oke, di sini min dikali min 9 yaitu hasilnya adalah plus 9. Plus minus akar dari min 9 kuadrat. Ya, min 9 kuadrat adalah 81 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 19, 76 dibagi 2 kali 1 berapa? 2 ya. Jadi di sini 9 plus minus akar 81 dikurang 76 adalah 5 per 2. Maka kita peroleh nilai X1-nya, karena di sini ada plus minus, jadi X1-nya adalah 9 plus akar 5 per 2. Kemudian untuk X2-nya adalah 9 min akar 5 per 2. Setelah kita peroleh tadi X1 sama dengan 9 plus akar 5 per 2 dan 9 min akar 5 per 2, maka kita harus uji dengan mensubstitusikan ke Fx dan Gx. Kita ambil yang X1-nya dulu. X1-nya adalah 9 plus akar 5 per 2. Substitusikan ke Fx. Fx-nya adalah 2x plus 3. Jadi 2 dikali x-nya berapa? Di sini 9 plus akar 5 per 2 plus 3. Ini hasilnya positif ya. Kemudian di sini kita substitusikan ke Gx. Gx-nya x min 1, jadi sama dengan 9 plus akar 5 per 2 min 1. Dan ini pun hasilnya positif. Jadi ketika X1-nya 9 plus akar 5 per 2 kita substitusikan ke Fx dan Gx, keduanya bernilai positif, maka X sama dengan 9 plus akar 5 per 2 merupakan penyelesaiannya ya. Merupakan penyelesaian dari himpunan X kuadrat min 9X plus 19 nih, sampai sini gitu. Kita masuk ke yang X2 nya ya. X2 nya adalah 9 min X min akar 5 per 2. Kita harus substitusikan juga ke Fx dan Gx. Ketika kita substitusikan ke Fx, yaitu berarti 2 dikali 9 min akar 5 per 2 ditambah 3, hasilnya pun akan positif. Selanjutnya Gx sama dengan X min 1, X-nya kita ganti dengan 9 min akar 5 per 2. Min 1 itu hasilnya juga positif. Jadi di sini untuk X2 sama dengan min akar 5 per 2 juga merupakan penyelesaian. Setelah kita bahas kemungkinan dari A, B, C, dan D, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama yang di A kita peroleh itu berapa? Negatif 4 ya. Kemudian ada juga 3, 4, 6, 9 plus akar 5 per 2 dan 9 min akar 5 per 2. Jadi dari penyelesaian A, B, C, D yang tidak kita tulis di sini dan yang bukan merupakan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 9X plus 19 pangkat 2X plus 3 sama dengan X kuadrat min 9X plus 19 pangkat X min 1 adalah angka 5 ya. Yang tadi kita peroleh
X sama dengan 5. Itu yang bukan merupakan penyelesaian persamaan eksponen bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Paham ya anak-anak? Kita sudah membahas 4 persamaan eksponen ya, mulai dari bentuk A pangkat Fx sama dengan 1, kemudian A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, dan yang barusan kita bahas adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, dan yang terakhir itu adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas ke kalian. Ada 3 soal, kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Kemudian kalian kalau udah selesai difoto, lalu dikirim ke Google Classroom ya. Saya berharap kalian mengerjakannya benar-benar dari hati kalian. Jadi tidak nungguin temennya gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian saja. Jangan kalian nungguin jawaban dari teman. Pemaparan materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian belajar di rumah dengan rajin ya, jangan malas-malasan. Kemudian kalau ada yang belum paham, kalian boleh tanya. Boleh via forum di Google Classroom atau via WhatsApp ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.